Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita masih dapat merasakan nikmat sehat dan nikmat hidup di dunia muka bumi ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat dan juga kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tidak lupa saya ucapkan hormat saya kepada para juri dan juga Bapak Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang akhlak Nabi Muhammad, yaitu kesabarannya yang amat besar. Dahulu saat Nabi sedang berdakwah di suatu kota bernama Takhir, Nabi saat sedang berdakwah dilempari oleh batu, dilempari oleh kayu, dan membuat pelipisnya berdarah, tumit kakinya berdarah, dan saat itu Nabi pun berlindung di suatu tempat di kota Takhir. Allah pun mengutus suatu malaikat bernama Malakul Jibal untuk menolong Nabi Muhammad. Malaikat pun mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit, akan kucabut, kutimpakan pada mereka, dan kuratakan mereka dengan tanah." Lalu apa kata Nabi Muhammad? "Ya Allah, mani budullah minasai'i wa sai'ah." Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu malaikat pun terdiam dan kembali kepada Allah. Kata Allah, "Biarkan saja Nabi Muhammad, karena nanti sudah kusiapkan tempat yang sangat indah di surga untuk Nabi Muhammad." Contoh lainnya juga terdapat saat setelah perang Badar. Saat itu Nabi sudah memegang kuasa dan dia membawa 10.000 pasukan memasuki kota Mekah. Saat memasuki kota Mekah, datang panglima perang Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Saat mengangkat pedangnya dan berkata, "Haza yaumul marhamah, haza yaumul marhamah." Ini hari balas dendam. Ini hari balas dendam, saudara-saudara. Lalu Sa'ad pun dipanggil oleh baginda Rasulullah, "Ya Sa'ad, kemari sebentar." Sa'ad pun mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Haza yaumul marhamah, haza yaumul marhamah." Ini hari berkasih sayang. Ini hari berkasih sayang Sa'ad. Lalu Sa'ad pun berkata, "Ya Rasulullah, 5 tahun lalu pamanmu dibunuh dengan keji oleh Hindud. Kupingnya dipotong, hidungnya dipotong dan dijadikan buah rantai dan dijadikan kalungnya. Dadanya dibedah, jantungnya diambil oleh Hindud dan dipunya. Kenapa kau masih bersabar ya Rasulullah? Seharusnya kau balaskan dendam pamanmu agar dia tenang di surga nanti." Lalu apa kata Nabi Muhammad? "Haza yaumul marhamah, haza yaumul marhamah ya Sa'ad." Sa'ad pun terdiam. Nabi Muhammad pun turun dari kudanya. Lalu dia memakai seragam perangnya dan menarik pedangnya. "Ya ahlan Mekah," kata yang Nabi. "Ya penduduk Mekah, apa yang akan kulakukan kepada kalian? Sekarang aku yang memegang kuasa. Aku membawa 10.000 pasukan memasuki kota Mekah. Apa yang akan kulakukan sebagai balasan kepada kalian?" Semua penduduk Mekah pun terdiam mendengarnya. Saat itu Rasulullah melanjutkan, kalian bebas sebebas-bebasnya, karena hari ini adalah hari berkasih sayang." Hindu pun kaget mendengar apa kata Muhammad dan segera lari dengan pasukannya. Para pengikut Nabi ada yang tidak setuju dan mengatakan, "Ya Nabi, kenapa kau tidak membalaskan dendam pamanmu?" Lalu Nabi Muhammad pun berkata lagi, "Haza yaumul marhamah,
hadza yaumul marhamah. Lalu setelah perang itu Nabi membersihkan kota Mekah dan menyuruh Bilal azan. Saat Bilal azan, orang penduduk Mekah saat itu bilang begini, untung bapakku sudah mati di perang Badar agar dia tidak melihat burung gagak azan. Seperti yang kita tahu, kulit Bilal itu sangat hitam karena dia berasal dari kota yang bernama Surian. Saat itu juga Nabi mengumpulkan para pasukannya beserta sahabatnya dan berkata, ya sahabatku, ya pengikutku, ya umat Islam, jika aku melakukan kesalahan dahulu, aku rela dikisos. Nabi sendiri rela dikisos untuk membalaskan jika dia memiliki kesalahan kepada sahabat atau pada pengikutnya. Semua terdiam dan sahabat pun semuanya berkata, tidak, justru kami yang memiliki kesalahan kepada beliau. Lalu berdirilah seseorang bernama Uqasyah. Uqasyah berkata kepada Nabi, ya Nabi, dahulu saat perang Badar, kudaku sedikit melenceng dari barisan dan kau pun mencambukku untuk meluruskannya. Lalu Nabi pun berkata, lalu kau ingin apa ya Uqasyah? Aku ingin membalasmu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun langsung berdiri. Uqasyah, jangan cambuk Nabi, cambuk saja aku. Aku yang orang pertama yang mempercayai suaminya Nabi. Aku adalah orang percaya bahwa dia Rasulullah. Jangan cambuk Nabi, cambuk saja aku. Lalu Sayyidina Umar pun juga berdiri. Uqasyah, aku penggal kepalamu. Jangan kau cambuk Nabi, cambuk saja aku. Sayyidina Ali pun juga berdiri. Ya Uqasyah, jangan kau cambuk Nabi. Aku menantunya Nabi. Aku dari kecil bersama Nabi. Jangan kau cambuk Nabi, cambuk saja aku. Lalu Nabi pun berkata, semuanya duduk kembali. Semua pun duduk kembali dan Bilal pun dipanggil. Bilal, ambilkan cambukku yang dulu kugunakan untuk meluruskan barisan. Saat itu Bilal pun pergi ke rumah Rasulullah dan mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun membukakan pintu rumah Baginda dan berkata, ada apa ya Bilal? Baginda Rasulullah menyuruhku untuk mengambil cambuk yang dahulu sering digunakan untuk meluruskan barisan. Kata Fatimah, untuk apa? Uqasyah ingin mengkisos Nabi dan mencambuknya kembali karena dulu Nabi pernah mencambuknya. Lalu kata Fatimah, Bilal, katakan kepada Uqasyah, jangan kau cambuk Nabi, cambuk saja aku. Aku darah dagingnya Nabi, aku anaknya Nabi, aku adalah anak yang dibesarkan Nabi sendiri. Jangan kau cambuk Nabi, cambuk saja aku. Lalu Bilal pun mengambil cambuknya dan tetap pergi menemui Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata, ya Uqasyah, kuberikan cambuk ini, cambuklah punggungku. Lalu kata Uqasyah, ya Rasulullah, dahulu aku tidak memakai pakaian karena dulunya aku adalah seorang budak. Jika kau sekarang memakai pakaian, itu tidak adil ya Rasulullah. Sahabat pun semakin marah saat pun ingin dipenggal oleh Umar, dan Umar pun sudah menarik cambuknya. Lalu setelah itu Nabi pun membuka pakaiannya dan berkata, cambuklah aku. Lalu saat pun memeluk baginda Rasulullah dan menyium perutnya. Beliau berkata, ya Rasulullah, ini hanyalah alasanku untuk memelukmu dan dapat menciummu. Aku takut aku tadinya tidak masuk Islam dan masuk neraka karenanya. Nabi pun berkata, ya sahabatku, jika kalian penasaran akan penduduk Mekah, maka lihatlah karena saat adalah salah satu penduduk Mekah di suatu hari nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.